Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pegangin, Bay. Tiap hari sakit terus berjalan. Hanya kadang-kadang tuh lah obat makan pil, ada makan pil kan, penahan. Iya, rasa sakit. Tak habis tuh lah sakit pelik. Sakit lagi. Sakit lagi tuh. Ini kata orang sayur-sayur untuk sakit terus orang kacang. Ya nakut kami tuh. Tuh makan kacang agak makan hobi, tapi takut makan orang nambah sakit asam urat. Jadi mendelihat di ibu tadi memang ngikut tuh sayur-sayur memang hobi kan. Daging itu kan jadi hobi. Ada bagus tuh asam tinggi asam urat, tapi ada harus makan daging dulu kan. Kan sayur yang banyak. Macam mana cara ngatasi ya? Mungkin seperti terang ibu mungkin. Terima kasih ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu tadi gimana tanggapan? Iya. Sekalian atau langsung mau dijelasin? Gimana tadi? Apa sih itu tadi? Dia menerangkan kan? Dia pengen dia kan nggak mau makan sayur. Makan sayur tapi karena tadi asam gitu. Oh, jadi takut. Iya. Oh, jadi takut. Oh, oke. Punya asam urat tapi kata orang nggak boleh makan kacang. Oh iya. Oke, baik. Tadi ya, memang itu mitos yang sudah berkembang sejak lama gitu ya. Bukan hanya para dokter pun mungkin yang belum update itu masih paradigmanya seperti itu gitu ya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi gitu ya, nggak usah khawatir ya makan asam urat gitu. Makan asam urat lagi. Makan kacang atau makan sayur itu menyebabkan asam urat ya. Tidak gitu ya, malah justru itu yang bantu untuk mengurangi asam urat gitu ya. Nah, kita back sedikit. Nah, jadi pasien-pasien saya itu hampir 80% asam uratnya tinggi, Pak. Mulai dari yang muda sampai yang berumur gitu ya. Jadi insya Allah dengan makan sayur dan makan buah, makan kacang itu tidak menyebabkan asam urat. Karena saya sudah membuktikan sendiri gitu ke pasien-pasien saya. Kalau yang minyak hitam tuh lah dibuang deh buah tadi. Iya. Iya. Jadi begini. Gimana? Jadi kalau kacang itu kacang rebus lebih baik. Oh iya. Jadi kita harus lihat juga pengolahannya ya. Kalau misalnya dia digoreng itu ya minyaknya itu yang bisa pencetus gitu, karena kan tadi memang tubuh kita nggak seimbang gitu. Kalau misalnya nanti setelah treatment, setelah kita misalnya 10 hari itu kita perbanyak makan sayur buah gitu ya, hewaninya kita kurangi dulu yang penyebab asam urat tadi gitu ya. Nah nanti gejala tadi sakit kaki itu akan berkurang gitu ya. Nah nanti bisa tuh kita perbaiki dari pola makan. Nah kemudian ada pertanyaan bagaimana cara mengolahnya gitu ya. Nah cara mengolahnya itu tadi kita lebih banyak konsumsi yang makanan direbus gitu ya. Kemudian bukan direbus yang tawar ya, maksudnya yang nggak ada bumbu gitu, nggak juga gitu ya, atau nggak dikukus gitu ya. Kalau misalnya mau digoreng tadi bisa, tapi minyaknya sedikit gitu ya, dipensir gitu. Nah itu nggak apa-apa, jadi masih bisa kok makan tempe goreng, masih bisa gitu, cuman minyaknya tadi ya jangan minyak hitam gitu. Nah terus kenapa ada orang yang kalau habis makan sayuran dia kena asam urat, habis makan sayuran sakit gitu ya. Nah itu mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah itu bisa jadi bukan karena sayurnya, tapi karena makanan sumber kolesterol yang lain gitu. Nah, jadi makanan lain misalnya dia makan udang gitu ya.
habis makan udang nggak kerasa sakit gitu ya. Nah terus habis makan sayur tersugesti, aduh ini habis makan sayur nih sakit gitu ya, padahal enggak gitu ya. Nah sayur pun kita konsumsinya, nah sayurnya itu kita konsumsi sehari itu jangan satu jenis, sebaiknya itu 3 jenis gitu. Jadi misalnya kalau mau bikin sayur sup itu kan ada 3 jenis ya lebih ya gitu, sayur asem atau enggak tumisan ya, tumis kangkung, toge plus apa gitu. Nah sayurannya itu 3 jenis gitu. Kacang juga sama gitu ya, boleh dikonsumsi nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya kita makan sekilo sendiri itu ya pusing gitu ya, terlalu banyak gitu ya. Jadi kalau makan kacang ya cukup 3 genggam, 2 genggam itu udah cukup gitu. Karena semuanya itu balik lagi ke porsi yang kita makan gitu. Jadi nggak usah khawatir ya makan sayur kacang itu tidak menyebabkan asam urat. Tapi ya itu tadi ya, makanan pencetus asam uratnya harus dikurangi dulu gitu. Nah kemudian untuk asam urat ini memang unik ya. Jadi kalau misalnya kita sudah mentreatment misalnya 10 hari ya, 10 hari kita udah treatment dan asam uratnya udah turun tuh kan, udah turun. Nah kalau misalnya udah turun kan kadang kita mikir oh udah sembuh gitu ya, udah bisa makan lagi udang ikan gitu ya. Nah tapi pas kita makan kalau kebanyakan nanti naik lagi gitu. Makanya kita bisa atur dengan pola makan yang tadi gitu ya, lebih banyak untuk makanan harian. Jadi kita plot aja, ada makanan harian, ada makanan mingguan, ada makanan bulanan. Nah itu bisa lebih mudah untuk diikuti gitu ya, nggak 100% menghilangkan, tetapi kita masih bisa menikmati, tapi kesehatan kita juga tetap terjaga. Mungkin kayak gitu ya Pak ya. Dan nanti kita ada boleh 3 orang nanti dicek asam urat sama gula darahnya gitu pas selesai acara. Boleh Bapak 1. Kalau untuk yang lain ada yang ingin ditanyakan nggak Pak? Kalau nggak ada nanti baru kita cek. Oh garam. Garam mana yang bagus untuk dikonsumsi? Nggak sebut merek. Garam apa yang bagus untuk dikonsumsi gitu ya. Gimana ya jawabnya? Jadi seperti ini. Jadi garam itu beda-beda ya. Lebih natural itu kalau menurut saya lebih bagus ya. Jadi garam alami, garam laut itu bagus gitu ya. Kalau garam meja itu memang dia sudah difortifikasi, sudah ada yodium gitu ya. Nah kalau misalnya ada pertanyaan garam Himalaya gimana gitu ya. Nah garam Himalaya itu memang dia mengandung mineral alami. Cuman untuk memenuhi mineral dengan kita konsumsi garam itu nggak sepadan gitu. Jadi ya sama-sama aja sebenarnya. Saran saya kalau misalnya nggak ada nggak ada keluhan kesehatan gitu ya, pilih aja garam alami, garam laut, sea salt. Nah itu bagus gitu. Jadi garamnya garam murni gitu. Ada di warung nggak? Ada garam laut, garam kasar. Iya. Kecuali kalau misalnya memang tekanan darahnya tinggi gitu ya, kita bisa pilih garam khusus gitu ya, garam yang natriumnya lebih rendah. Dah? Lagi ada ya Bapak nanya? Lah? Teman? Dah Habis? Oke. Baiklah, untuk dari kelompok petani sudah selesai tanya jawabnya. Mungkin dari keluarga Chan, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ke kanan. Ya itu dari saya mau nanya, mungkin nggak terlalu berkaitan sama yang 3 bahasan utama ini. Kalau untuk penyerapan lemak itu maksimalinnya gimana ya Teh? Penyerapan lemak? Ya, soalnya ini ada bayi, pupnya mungkin ngambang, jadi penyerapan lemaknya indikasinya kurang bagus. Terima kasih banyak Teh. Oke, kita bahas tentang penyerapan lemak gitu ya. Nah, memang ada kondisi yang disebut malabsorpsi lemak gitu ya. Nah, tapi malabsorpsi lemak itu memang harus kita cek gitu. Nggak semua orang
terganggu penyerapannya seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk anak-anak ya, untuk anak-anak itu memang dia ini ya, kita bisa treatmentnya itu dari segi memperbaiki mikrobiota ususnya gitu. Jadi kalau bisa ya untuk meningkatkan penyerapan lemak itu tidak secara langsung, tapi kita perbaiki dulu lapisan ususnya si anak ini gitu. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita bisa pakai probiotik. Kalau misalnya anak di atas 6 bulan itu kita sebenarnya bisa suplementasi probiotik begitu, atau kita yang makan karena kita kan ibunya gitu, karena ibunya masih mengasihi gitu ya. Nah, ibunya yang makan sumber-sumber probiotik dari makanan gitu ya, lebih alami gitu, sehingga si air susunya itu juga lebih bagus kualitasnya gitu. Itu adalah cara yang lebih mudah gitu ya. Karena kan kalau misalnya anak-anak itu dia nggak bisa terlalu kita apa-apain gitu ya, kita paksa makan juga nggak bisa gitu ya, karena mereka juga makanannya itu ada alarm sendiri gitu kan, responsive feeding gitu. Jadi saran saya dari ibunya dulu ya, konsumsi probiotik setiap hari, bisa dari kombucha, bisa dari sauerkraut kita bikin sendiri seperti itu. Nah, nanti untuk anaknya bisa dicek secara berkala gitu, atau dihitungkan kebutuhan lemaknya gitu. Karena memang dia kalau misalnya anak-anak itu nggak langsung yang penyerapannya langsung meningkat gitu ya, dikasih kadang-kadang kita suka salah kaprah tuh seperti ini, karena kita lihat influencer A makan ini gitu ya, makan hati banyak gitu kan, kita kasih ke anaknya malah hule gitu kan, nggak cocok gitu. Nah, itu memang kita harus sesuaikan dengan anak gitu. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya untuk penyerapan lemak gitu. Jadi bisa kita perbaiki dulu dari akarnya, dari keseimbangan mikrobiota tadi. Bisa tadi suplementasi untuk anaknya atau dari ibunya yang minum gitu. Memang kalau misalnya untuk anak itu kebutuhannya kan beda-beda. Bisa dengan cara, bisa jadi kalau naikin berat badan itu kan kita memang fokusnya itu bukan hanya di lemak ya, jadi protein, karbohidrat itu kita juga butuh gitu. Jadi bisa kita hitungkan, bisa dihitungkan kebutuhannya itu boleh, atau kita bisa cek apakah anak itu ada infeksi, apakah anak itu ada sakit, ada riwayat sakit. Nah, itu juga mengganggu penyerapannya gitu, mengganggu BB anak gitu. Mungkin seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin sekian presentasi dari saya ya. Saya tutup untuk presentasi pada siang hari ini. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk hadir. Selanjutnya kita diberikan kesempatan untuk 3 orang yang mau ngecek asam urat dan gula darahnya, nanti bisa dipilih sama Teteh gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.